Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah ketemu lagi kita pada podcast Ramadan kali ini, dan kali ini kita kedatangan tamu yang spesial tentunya. Jadi beliau di sela-sela kesibukannya alhamdulillah bisa datang ke studio Ashifa. Assalamualaikum Pak Sumar. Waalaikumsalam Kang Halim. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat Kang Halim. Alhamdulillah, iya akhirnya bisa datang juga ya. Iya sempat-sempatin Kang Halim, mampir-mampir. Terima kasih banyak udah berkenan hadir. Siap-siap. Ya jadi sahabat Ashifa kayaknya butuh sesuatu nih dari Pak Sumar. Barangkali ada yang mau diberikan untuk sahabat Ashifa semua, baik yang ada di RSCM maupun yang di luar RSCM gitu, Pak Sumar. Baik Kang Halim. Langsung nih ya. Aduh, berat banget nih Kang Halim nih. Temanya, apa nih kira-kira apa nih yang mau dikasih nih? Kali nanya temanya Kang Halim yang nggak berat-berat ya. Kisah-kisah aja ya, kisah sahabat. Oh nih. boleh. Kali aja kisahnya bisa menginspirasi gitu ya. Baik. Kisah apa nih kira-kira yang mau disampaikan? Ya nih. Kemarin harus baca kisah sahabat Rasulullah yang bernama Salman Al-Farisi. Kang Halim. Oh Salman Al-Farisi. Ahli strategi nih. Ahli strategi ya, terkenalnya seperti itu Kang Halim. Gimana? Ya boleh berbagi. Baik sahabat Ashifa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang sedang menyaksikan podcast Masjid Ashifa. Jadi sedikit kami membawakan bahwa kisah sahabat Rasulullah SAW ini diambil dari kitab karangan Khalid Muhammad Khalid tentang 60 sirah sahabat Rasulullah SAW. Di urutan kedua yang bernama Salman Al-Farisi. Nah, Salman Al-Farisi ini terkenal ahli strategi, benar Kang Halim, ahli strategi berperang. Beliau kebetulan lahir dari bangsa Persia ya. Kalau sekarang tuh negara Iran ya. Ya dulu tuh beliau penyembah api ya, beragama Majusi, tapi ketika sudah mengenal Rasulullah menjadi penganut agama Islam ya. Jadi sahabat Rasulullah. Jadi emang ini kisahnya, kalau saya mau cerita kisah sedikit aja ya, kisah Salman itu panjang dari mulai cerita beliau. Buat Pak Subar nggak apa-apa lah kalau mau diceritain semuanya. Jadi dari Salman Al-Farisi ini mencari kebenaran atau mencari agama yang benar-benar gitu kan, agama Islam, sampai dikenal sirahnya memberikan strategi berperang kepada Rasulullah. Lalu terakhir di masa khalifah menjadi gubernur atau menjadi petinggi kaum muslimin gitu kan. Tapi ini kisahnya waktu saat bersama Rasulullah SAW aja ya. Jadi memang kaum Yahudi itu jahat sekali ya, sampai sekarang pun sangat jahat sama umat Islam. Jadi waktu itu beliau mereka merencanakan memboikot kaum muslimin gitu di belakang. Dan mereka memprovokasi kaum Quraisy nih yang ada di kota Mekah Kang Halim untuk bisa menyerang kota Madinah gitu. Karena diprovokasi bahwa kaum muslimin sedang lemah, tidak mempunyai semangat untuk berjuang lagi gitu kan. Lalu dijanjikan kaum Yahudi itu akan memboikot dari belakang, artinya perbatasan ibaratnya gitu tutup gitu. Jadi nggak ada kaum muslimin ketika diserang nggak bisa mundur ke belakang kan gitu. Berarti dikepung tuh ya, artinya benar-benar ditutup tuh aksesnya ya. Ditutup akses benar Kang Halim. Sampai ketika kabar ini sampai ke Rasulullah SAW dan para sahabat itu seakan-akan membuat bingung, panik gitu. Sampai-sampai ada di surat Al-Ahzab ayat 10 gitu kan, digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa keadaan kaum muslimin pada saat itu menyesakan gitu, sampai ya kalau kita sesak lah, berarti kita mau diserang nih gitu kan, kita mau mundur nggak bisa gitu kan, pokoknya kita harus ngadapin, tapi dengan kondisi yang Allah gambarkan di surat Al-Ahzab ayat 10. Sampai seakan-akan kaum muslimin mengada-ngada rencananya Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, terjadilah kabar itu, lalu Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya. Dikumpulin dikumpulin.
lalu melihat kondisi kota Madinah ya dari depan, lalu bagaimana nih ketika nanti diserang, karena memang satu akses pintu untuk masuk ke kota Madinah waktu saat itu adalah melalui depan gitu kan, timur gitu. Nah, diskusi-diskusi ketemu Salman Al-Farisi ini memberikan ide gitu di saat musyawarah itu ya. Di saat musyawarah bahwa bagaimana kalau kita buat parit nih ya Rasulullah gitu. Nah, pada saat itu kalau strategi perang membuat parit itu nggak pernah ada di bangsa Arab gitu. Kalau kita ngeliat di film-film itu ya, kalau ada kastil atau ada kerajaan-kerajaan gitu ya, istana-istana gitu kan, berarti kan kayak ada sungai-sungai di depannya. Itu ternyata parit tuh, yang isinya airnya itu parit. Lalu karena memang kondisi seperti itu, akhirnya Rasulullah menyetujui strategi perangnya adalah menggali parit nih selebar mungkin biar kuda nggak bisa lompat ya, sepanjang mungkin sehingga tidak bisa ada celah untuk bisa masuk ke kota Madinah. Karena pinggir-pinggirnya itu pada saat itu adalah perbukitan yang terjal ya, batu-batunya gitu, yang kemungkinannya akan diserang lewat bukit tersebut. Nah, akhirnya digali parit bersama-sama. Nah, Rasulullah pun ikut nih. Rasulullah, para sahabatnya ya, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab itu turun ke bawah juga ikut menggali parit nih. So, selebar itu sepanjang itu kan. Jadi parit itu atas usulan Salman, kemudian akhirnya Rasulullah memerintahkan ya sudah digali paritnya. Digali paritnya, iya, disetujui strategi perangnya menggali parit gitu. Berarti besar ya, kalau kuda saja sampai tidak bisa melompat, berarti bayangannya berapa meter itu ya? Wah, iya tuh. Lebarnya lebar banget tuh ya, berarti kan Masya Allah tuh berarti harus butuh resource yang banyak tuh kan. Makanya Rasulullah juga ikut menggali parit. Jadi perang itu dinamakan jadi akhirnya perang Khandaq kan. Perang Khandaq itu. Nah, menggali parit. Nah, ketika sedang menggali parit ini, ketika Salman Al-Farisi dan para sahabat yang lain menggali parit ini nemuin batu besar nih Kang Halim. Nemuin batu besar. Nah, batu besarnya ini agak susah nih dipecahin karena postur tubuhnya Salman Al-Farisi itu digambarkan tuh tinggi tegap tuh, atau dengan satu pukul tuh hancur, tapi ini nggak hancur-hancur gitu kan. Nah, karena hancur-hancur maka Salman Al-Farisi sebetulnya punya ide nih gitu kan, untuk membelokkan jalurnya aja nih bersama para sahabat, kita belokin aja jalurnya gitu kan. Oh gitu, jadi paritnya yang tadinya lurus karena ada batu itu dibelokin gitu kan. Nah, kelar sebetulnya itu solusi itu, tapi Salman Al-Farisi sekali lagi balik lagi ke Rasulullah. Melapor ya berarti itu, ya Rasulullah, kami menghadapi masalah ada batu besar yang susah dipecahkan gitu kan. Maka Rasulullah minta tunjukin, maka Rasulullah minta kayak paculnya lah gitu ya. Lalu dikayukan pertama kali ke batu tersebut yang begitu besar dan keras. Ketika dikayukan, lalu keluar percikan api Kang Halim. Begitu gede percikan api itu sehingga seakan-akan kota Madinah itu ada bayangan di bukit-bukit itu gitu. Nah, ketika percikan api itu Rasulullah dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu yang melakukan Rasulullah ya? Rasulullah memukul batu tersebut, betul. Keluar percikan api yang besar menggambarkan bahwa nanti kaum muslimin akan menguasai Persia gitu. Nah, itu sampai ke Salman Al-Farisi gitu. Salman Al-Farisi mengetahui apa yang Rasulullah lihat, lalu Rasulullah sampaikan gitu. Nah, yang kedua, batunya belum hancur nih yang pertama kali nih. Nah, pukulan yang kedua oleh Rasulullah SAW, lalu keluar lagi percikan apinya nih kali. Oh, yang kedua. Yang kedua kali gitu. Nah, sama kondisinya, tapi Rasulullah diperlihatkan bahwa bangsa muslimin nanti akan menguasai bangsa Romawi gitu. Nah, sampai juga ke Salman Al-Farisi. Nah, yang ketiga, pukulan ketiga baru batu sebesar itu dengan tenaga Rasulullah SAW itu hancur menjadi kecil jadi kerikil gitu. Qadarullah ya. Nah, subhanallah tuh, sehingga paritnya sesuai dengan jalur yang disepakatin. Akhirnya nggak jadi dibelokin ya. Nah, jadi dibelokin benar. Menarik ya sebenarnya. Iya. Kalau dari kisah yang Pak Sumar sampaikan itu sederhananya, ngapain sih Salman harus lapor dulu sama Rasulullah? Iya. Padahal sebenarnya namanya kita punya pimpinan kan, ya jangan diganggu-ganggu lah nih, masih bisa kita selesaiin di bawah kan, sederhananya. Jadi kalau misalnya Salman mau belokin ya udah belokin aja gitu kan. Iya. Tapi yang menarik, kira-kira kenapa ya Salman itu sampai harus lapor dulu ke Rasul, menyampaikan hal yang sebenarnya dia bisa atasin masalahnya. Iya betul Kang Halim. Itu dia. Kalau saya ngeliatnya kalau lebih kepada
bagaimana memahami konsep kepemimpinan. Pertama itu kepemimpinan, kedua adalah bagaimana menjalankan kesepakatan atas hasil musyawarah kan gitu. Oke. Kalau kata musyawarah ya lurus ya semua yang ada dalam situ harusnya mengikuti gitu kan. Jika memang ada masalah ya dirembukin lagi kan gitu. Tapi pada saat itu dengan tadi karena memang kepemimpinan kita paham masalah musyawarah, jadi sahabat Salman Al Farisi ini melaporkan, dan Rasulullah tentunya juga dengan dengan kebijaksanaannya juga coba melaksanakan apa yang hasil musyawarah tadi kan gitu. Oke. Yang namanya akhirnya alhamdulillah tuh dengan dilakukannya dihancurkan batu tersebut besar tadi, justru ada ibrohnya tuh, Rasulullah diperlihatkan kembali kan oleh Allah melalui media percikan api tadi gitu Kang Alim. Jadi kepemimpinan, musyawarah kesepakatan, karena bagaimanapun jalur komando ya ketika sudah sudah sepakat ya harus dengan sosial kesepakatan gitu. Gitu Kang Alim. Jadinya kayaknya bronya bagus juga nih buat kita ya di RSCM tuh untuk bisa dari kisah ini, dari ketika sudah sepakat sebuah proyek besar gitu kan, kerjaan besar, maka ya dari pucuk atas sampai pucuk bawah terus sinergi menghasilkan menjadikan itu berhasil proyek besar itu kan gitu. Gitu Kang Alim kisahnya. Berarti setelah batu itu hancur, kemudian jalur itu jadi sudah terbentuk nih lurus, terus apa yang terjadi itu? Iya tuh, ya tetap kaum Quraisy itu tetap nyerang, kaget, kok ada parit biasanya dulu nggak ada parit nih. Nah akhirnya kaum Quraisy itu berkemah tuh berkemah di luar dari kota Madinah, di pimpinan Abu Sufyan tuh berkemah. Ada 4.200-an pasukan nyerang Kang Lim. Itu kalau kuaci susah ngitungnya tuh banyak. Bisa aja dah. 4.200 pasukan dari kaum Quraisy itu nyerang. Nah, karena kaum muslimin dan Rasulullah sudah berusaha semaksimal mungkin, maka pertolongan Allah turun lagi pada perang itu. Datanglah tuh angin ribut gitu. Oh, jangan ngomongin angin ribut, takutnya Pak Ribut marah-marah nih. Angin besar lah, bukan angin yang besar ya. Angin yang besar memporak-porandakan pokoknya tenda-tenda kaum Quraisy itu, sehingga Abu Sufyan yang pada saat itu menjadi pimpinan kaum Quraisy yang belum jadi Islam waktu itu yang menyampaikan, yaudah kita balik aja kota Mekah, balik nggak usah nyerang. Ini petanda nih bahwa yang di atas tuh nggak suka sama kita nih gitu Kang. Kali pulang tuh secara nggak sadar ya melegitimasi bahwa kemenangan ada di kaum muslimin pada perang saat itu Kang Alim. Gitu Kang Alim. Luar biasa ya. Artinya ada sih, buat saya sih ada hal menarik ya yang disampaikan Pak Sumar terkait dengan kisah Salman Al Farisi ini gitu ya. Pertama, bagaimana dengan posisi dia sebagai seorang prajurit, sebagai seorang bawahan gitu ya, menghormati atasannya gitu loh. Betul, kan. Artinya luar biasa gitu loh. Jadi apapun permasalahannya ya itu dikonsultasikan dulu nih. Ya. Dikonsultasikan, kemudian disampaikan gitu. Walaupun itu tadi menurut saya sebenarnya ya mungkin ya kalau saya jadi Salman ya udahlah kita nggak usah bikin repot Rasul gitu kan. Belokin aja udah langsung gitu ya. Tapi ternyata yang Salman ambil itu adalah beliau menghubungi Rasulullah kemudian memintakan pendapat gitu loh. Karena sesuai dengan kesepakatan awal bahwa kita buat parit nih lurus gitu kan, seperti itu. Luar biasa sih sebenarnya Pak Sumar. Kisah inspiratif, makanya bagus nih Kang Lim. Jadi kalau dari sini kalau saya lihat ada 3K ya. Ibrohnya kesepakatan, koordinasi sama kerja sama nih. Itu Kang Alim. Jadi gimana? Ya tadi tiga kata dia tuh. Kesimpulannya tuh. Mesti kesepakatan, koordinasi lah untuk buat sama kerja sama gitu Kang Alim. Insyaallah kerjaan-kerjaan itu ketika sudah dikoordinir dengan baik, dengan teman baik, dikomunikasikan apalagi kan. Wah, itu akan insyaallah berjalan dengan lancar baik gitu. Jadi kalau kita ambil ibrohnya dan kita terapkan di RSCM nih, tempat kita kerja ini, sebenarnya itu bisa banget dilakukan. Artinya terkait dengan koordinasi tadi, kemudian kerjasama,
Itu emang yang seharusnya dilakukan berarti ya? Iya Kang Alim. Kalau budaya kerja RSM kan seperti itu kan, Iya, iya, kan, integritas, profesionalisme kan, itu budaya kerja tuh, yang harus ditanam buat khusus kita ya pegawai RSM itu untuk dalam bekerja di lingkungan rumah sakit kan gitu. Budaya kerja itu yang kita bangun. Ini sebetulnya contoh-contohnya banyak. Nah salah satunya tadi tuh contoh bagaimana Salman Farisi tadi kan yang Kang Alim sampaikan juga bahwa ya ketika menjadi bawahan punya solusi tapi punya jalur komando nih kan untuk betul, bisa dikomunikasikan kan gitu. Artinya memposisikan diri sebenarnya ya. Betul Kang Alim, karena bisa jadi solusi yang kita anggap bagus belum tentu juga menjadi solusi bagi jamaah atau bagi khalayak umum gitu oke, kan. Betul. Gitu. Nah, itu tuh. Oke, menarik sekali. Jadi kalau saya pernah dengar itu ada istilah Arab itu apa? Al-qiyadah wal jundiyah gitu ya. Jadi kalau namanya bawahan itu ya harusnya ya patuh sama atasannya, ada loyalitas di situ gitu. Betul Kang Alim gitu Kang Alim. Luar biasa. Ini, Kang Alim. Baik sahabat Ashifa, tadi kita sudah sama-sama dengarkan kisah yang luar biasa inspiratif dari Pak Sumar. Ada ibrah yang menarik sebenarnya terkait dengan apa yang disampaikan, bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai seorang bawahan gitu ya. Kemudian ada atasan seperti yang tadi dikisahkan antara Salman Al-Farisi dengan Rasulullah, yang dari kisah tersebut mungkin bisa saja seharusnya Salman Al-Farisi sudah langsung mengambil keputusan, tapi karena hasil musyawarahnya adalah kita akan membuat sesuatu dan itu sudah ada tupoksinya atau SOP-nya, ya itu nggak dilanggar gitu loh. Dan kita harus menanyakan lagi ke pimpinan kita apa yang harus kita lakukan. Betul, Kang. Terakhir Pak Sumar, kira-kira pesan apa yang mau disampaikan buat sahabat Ashifa nih? Ya, dari sahabat Pak Sumar gitu ya. Oh. Ya baik, tadi kisah tadi inspiratif ya Kang Alim, intinya sebetulnya komunikasi, kerjasama dan koordinasi, integritas kita sebagai manusia atau pada umumnya ya, kalau khususnya pada karyawan gitu kan, untuk bisa memberikan hasil terbaik kita juga itu sesuai sama kesepakatan bersama di awal kan gitu, untuk kerjasama sehingga produk-produk yang dihasilkan atau proyek-proyek yang sudah disepakati itu berhasil berjalan dengan baik dan diterima oleh khalayak umum kan gitu. Jadi budaya kerja khususnya kalau di RSCM, budaya kerja RSCM itu benar-benar ditanemin nih gitu kan, tanamin sehingga ketika kerja kita enjoy kan gitu. Karena ada budaya kerja yang sudah kita jalani kan gitu Kang Alim. Oke, jadi baik. gitu Kang Alim. Luar biasa, terima kasih banyak Siap, untuk share-nya. Mudah-mudahan gak bosan nih. Jadi kapan-kapan kayaknya kita undang lagi nih Pak Sumar. Mungkin bicara IT atau bicara apa gitu ya. Bicara IT Kang Alim. Saya kemarin kepikiran Kang Alim. Nanti kita bicara IT, ini sebetulnya IT ini teknologi ya, teknologi notifikasi WhatsApp itu sebenarnya sudah dibicarakan sudah dibicarakan di jauh hari sebetulnya. Artinya apa? Artinya sudah Rasulullah para malaikat itu sudah menggambarkan sudah menggunakan teknologi ini. Notifikasi iya seru. Menarik. Saya sempat riset ternyata teknologi notifikasi ini itu sudah harusnya sudah diterapkan. Itu sebetulnya ini adalah teknologi akhirat nih, teknologi akhirat gitu. Oke, luar biasa. Baik, nanti kapan-kapan kita akan undang lagi Pak Sumar bicara tentang teknologi, bicara tentang IT, karena memang di RSCM ini beliau pakarnya gitu, bahkan julukan beliau itu profesor gitu ya di RSCM untuk IT. Jadi sekali lagi terima kasih buat sahabat Ashifa sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan sore ini bisa memberi manfaat sekali lagi buat kami berdua, kemudian buat sahabat Ashifa semua, baik yang ada di RSCM maupun yang di luar RSCM. Sekali lagi kita akan tetap berusaha untuk menolong, memberikan yang terbaik untuk semuanya, untuk pasien-pasien kita, untuk semua pegawai dan semua sivitas hospitalia yang ada di RSCM. Sekali lagi terima kasih Masjid Ashifa. Mengucapkan terima kasih banyak untuk kehadiran Pak Sumar. Mudah-mudahan gak bosan diundang lagi ke sini. Dan mudah-mudahan waktunya ada ya. Amin. Siap-siap Kang Halim. Oke, baik. Terima kasih. Kita akhiri podcast kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.